Di dalam Al-Quran dikatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Tidak ada di dalam Al-Quran wajahidu bi ababikum, itu nggak ada. Berjihadlah kalian dengan abab kalian, itu nggak ada. Ngomong tok itu, ya. Cuma mendoakan aja gitu. Ya. Tidak bisa begitu. Kalau mau berjuang bantu orang itu yang real itu ya pakai duit. Sekarang Nabi Muhammad tadi saya katakan, Nabi Muhammad kaya atau miskin? Kaya. Menikah dengan orang kaya atau orang miskin? Bukan kaya, Bu, kaya raya gitu. Maharnya Nabi Muhammad apa? Berapa, Pak, kontanya, Pak? Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 20. Tapi yang lebih valid adalah 20. Padahal onta merah itu pada saat itu fungsinya adalah untuk berdagang. Jadi kira-kira kalau sekarang ya Avanza lah minimal. Ibu-ibu ada nggak yang maharnya adalah Avanza? Satu aja. Bapak-bapak ngasih mahar ibu-ibu apa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi kalau ada umat miskin itu, yang paling malu sebenarnya umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kaya raya, menikah dengan orang yang kaya raya juga. Kemudian harta kekayaannya itu digunakan untuk berjihad fisabilillah sampai habis. Jadi harta kekayaannya itu digunakan sampai habis, sampai tadi itu menjelang meninggal Nabi Muhammad hutang, kira-kira begitu. Tapi ada jaminannya, menggadaikan tadi itu baju perangnya kepada seorang Yahudi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak dan Ibu semua? Mungkin kalau saya tambah hadis begini. Rasulullah mengatakan begini, tidak ada sesuatu yang boleh membuat iri kecuali dua hal. Apa itu, Pak? Satu, kata Rasulullah, orang yang dikaruniai kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran, kira-kira gitu, membaca, menghafalkan Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam. Yang kedua adalah orang yang dikaruniai harta kekayaan, kemudian dia menginfakkannya siang dan malam. Berarti bagus nggak orang kaya itu? Bagus, setara dengan orang yang tadi itu punya Al-Quran dan dibaca siang dan malam. Kemudian ada cerita lagi, cerita ini menarik sekali. Ada sahabat muhajirin ini, ketika datang ke Madinah, mereka kan nggak punya apa-apa. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah mengambil semua pahala. Kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi mereka berinfak, kami tidak. Mereka memerdekakan budak, kami tidak bisa. Kemudian dikasih, ya sudah, saya kasih doa, saya kasih amalan-amalan yang pahalanya setara dengan itu. Wah, mereka senang. Kemudian mereka pulang. Tidak lama kemudian mereka balik. Kenapa kok balik, Pak? Mereka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, teman-teman kami sudah dengar amalan yang kemarin Anda sampaikan kepada kami. Kami sekarang kalah lagi gitu ya. Loh, kalah lagi, berarti yang menang orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Al-Quran, hadis Nabi ini mendorong kita semua, mendorong umat Islam ini untuk kaya. Dan kalau mau kaya harus punya apa, Pak? Harus punya modal. Saya mengalami betul. Nah, ini saya tunjukkan realitas masyarakat. Masyarakat kita yang Islam tadi itu terbagi menjadi dua. Alhamdulillah saya ini aktivis IJMI bersama dengan Pak Aris itu di Jawa Tengah, saya di pusat dulu. Itu terbagi menjadi dua. Masyarakat kita ini sebagiannya adalah orang-orang yang tidak masalah dengan bank konvensional. Karena menganggap bunga satu tidak masalah kalau yang berpegang pada Islam, atau mereka nggak peduli Islam atau tidak, berarti kira bagi-bagi 50%. Maka dulu pada tahun 91 IJMI mendirikan bank muamalah, pertama kali bank syariah, ya kan? Itu IJMI yang mendirikan. Itu karena apa? Karena ada orang-orang yang tidak mau atau yang menganggap bahwa bunga itu adalah riba. Bunga itu riba apa enggak, Pak? Kalau di sini menganggap riba, oke, nggak masalah. Tetapi sejak dulu Mr. Safruddin Prawira Negara sudah menganggap bahwa bunga bank itu tidak riba. Bunga itu berasal dari kata apa? Kenapa disebut bunga? Selisih uang itu kenapa disebut bunga, Pak?
Karena ya sebenarnya itu riba, bahasa Arabnya itu roba yarbu, itu artinya berkembang artinya. Nah kembang itu bahasa sinonimnya apa? Kata sinonimnya bunga, kembang sama bunga itu kan sama gitu. Seperti kalau kita itu loh ke Malaysia, kalau muter-muter namanya apa? Pusing-pusing. Lah kalau di sini kan ayo kita pusing-pusing ke Simpang 5 kan nggak ada gitu. Yang ada adalah kepalaku pusing gitu ya. Nah Bapak dan Ibu semua, dari sini tadi itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada perspektif-perspektif yang keliru. Banyak orang yang menganggap bahwa bank itu adalah lembaga yang tidak ada pada zaman Rasul misalnya. Kemudian tadi itu bunga itu haram misalnya. Tetapi Bapak dan Ibu semua, pada masa yang akan datang orang akan makin rasional. Nanti pada zamannya orang, kalau sekarang ya tadi saya katakan banyak yang tidak literate, banyak yang tidak membaca, tetapi pada saatnya mereka juga akan membaca. Kalau sekarang mungkin nasabah bapak dan ibu-ibu ini banyak, karena apa tadi itu terbagi menjadi dua tadi itu, tetapi saya perkirakan di masa yang akan datang akan terus berkurang. Kenapa? Karena akan makin banyak membaca. Kayak tadi itu Idul Fitri dipahami secara salah. Tapi kan kemudian pelan-pelan nanti kalau membaca tahu, oh sebenarnya bukan zakat fitrah tapi zakatul fitri. Ternyata Idul Fitri itu tidak kembali kepada fitrah, tetapi makna asalnya adalah kembali makan. Zakat fitrah tadi itu, kemudian ada Idul Fitri, kemudian diartikan dengan kembali kepada fitrah. Itu saya sering katakan itu otak-adik gaduh aja ya. Itu karena dihubungkan dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah misalnya begitu, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah Bapak dan Ibu semua, di masa yang akan datang orang akan makin membaca, kemudian akan mulai untuk mengetahui bahwa sebenarnya uang selisih yang disebut dengan bunga itu berbeda dengan riba yang ada di masa lalu. Kenapa begitu Pak? Di masa lalu yang utang siapa? Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Yang ngutangi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Terkenal sekali itu sejarahnya, namanya Al-Walid bin Mughirah namanya. Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang kaya raya, tapi kalau mengutangi orang selalu minta imbalan. Kalau itu ribanya itu, kembangnya itu banyak sekali. Maka kemudian disebut sebagai mencekik orang. Itu yang disebut dengan riba. Tapi kalau sekarang, bapak-bapak yang nabung siapa? Orang kaya atau orang miskin? Yang nabung-nabung itu kalau mau haji, nyicil 1 juta, 2 juta itu, yang nabung itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya raya atau orang menengah ke bawah? Atau orang kaya raya yang nabung itu? Menengah ke bawah. Yang diutangi siapa? Yang diutangi orang kaya. Loh, saya ini nasabah loh Pak. Saya ini utang BPD Jateng Syariah berapa Pak? Pak Rifki ini yang tahu sama Pak Singgih. Hampir 2 miliar kayaknya ya. Jadi saya ini nasabah ini 2 miliar. Dan kemudian saya karena kasus tadi itu, saya membalik paradigma. Saya punya pengalaman begini. Nah ini tadi nanti yang perlu bapak-bapak dan ibu perhatikan. Karena saya lahir di pesantren. Ya rumah saya pesantren. Dididik di pesantren secara doktriner. Maka kemudian ya percaya aja bahwa riba itu adalah, atau bunga bank itu adalah haram, kira-kira begitu. Termasuk banyak juga loh orang yang tidak mau bank walaupun itu bank syariah, ada kan? Banyak teman-teman saya yang tiba-tiba dia di tengah perjalanan bisnisnya itu kemudian mengembalikan itu, kemudian bayar langsung gitu. Padahal itu sebenarnya tidak pas itu. Saya mulai sadar ketika, alhamdulillah saya pernah jadi komisaris. Saya jadi komisaris itu konsultan konstruksi. Ketika itu saya lagi pada fase saya tidak mau pakai utang bank. Bahkan kartu kredit saya itu saya hentikan. Karena saya kuliah di UI, ngajar di UI, sampai saya minta agar BNI UI itu motong kartu kredit saya. Untungnya nggak dipotong. Kemudian pada saat harus utang bank, karena perusahaan saya harus bangun tower itu yang tanda tangan saya itu, harus utang 180 miliar. Saya baru sadar itu.
oh ternyata perusahaan untuk maju itu caranya begini, saya baru tahu. Karena biasanya saya bisnis kecil-kecilan aja. Dari situ saya mulai tahu, oh iya ternyata kalau orang Islam ini mau kaya, dia harus punya paradigma yang benar, kemudian berwirausaha secara benar, kemudian harus punya modal yang besar. Modalnya dari mana, Pak? Ya kalau tidak punya modal sendiri, ya tadi itu cari Pak Supriyadi, cari Pak Aris. Kan kira-kira begitu. Nah, dari situ kemudian saya mulai menyadari, sadar bahwa tadi, oh ternyata konteksnya memang berbeda. Setelah saya makin tahu gitu, kira-kira ya, ini karena waktunya terbatas. Sekarang saya balik, Pak. Sekarang ajaran saya, karena ajaran di pesantren saya itu tagline-nya berilmu, berharta, berkuasa. Gitu. Jadi tidak hanya menghafalkan Al-Quran. Kalau hafalannya bagus amalnya, atau dia punya ilmu yang bagus, tetapi dia tidak ditopang oleh kemandirian finansial, maka nanti lama-lama hilang. Maka tagline saya juga, santri itu harus punya dua kemandirian. Yang pertama adalah kemandirian intelektual, dan kedua adalah kemandirian finansial. Maka kemudian ajaran saya, karena ajaran di tempat saya itu berpikir ideologis, ideologinya adalah Al-Quran dan hadis, berwawasan politis, politiknya termasuk politik ekonomi, kemudian bertindak taktis. Kemudian apa lagi? Ini lagi ya, yang diceritakan oleh Pak Asman Abdur, mantan Menpan RB itu kan teman saya. Pak Ustadz, Anda tahu nggak, di Singapura itu yang punya bank syariah siapa? Yang punya bank syariah itu namanya Hong Leong, dia bilang gitu. Itu artinya apa? Sekali lagi, yang nabung siapa, Pak? Yang nabung orang Islam, tapi nanti yang menggunakan adalah bukan orang Islam. Nah ini masalah, ini bagi saya ya itu masalah. Tadi pagi saya barusan, setiap hari Sabtu saya kajian dengan Mas Tris, Putresno Bahir. Bahir mantan ketua umum PAN, pengusaha ya. Dia bilang begini, saya cerita tadi tentang ajaran saya bahwa santri harus utang sebanyak-banyaknya. Ajaran saya begitu. Ini tanya Pak Singgih kalau nggak percaya. Saya bilang pada santri-santri saya punya usaha, saya fasilitasi untuk ngutang. Harta kekayaan saya maksimal 50% saya jadikan sebagai agunan. Asalkan punya usaha yang konkret. Saya gituin tuh. Nah, saya diginiin Mas Tris, wah itu terlalu sedikit. Kalau pengusaha yang benar itu ngutangnya berapa, Pak? Kalau saya tadi kan bilang cuma separuh harta kekayaan saya. Mas Tris tadi pagi bilang 5 kali harta kekayaan, dia bilang gitu. Mestinya bisa begitu. Kenapa? Karena tadi kalau uang-uang ini tidak digunakan oleh orang-orang Islam, maka juga akan digunakan oleh orang lain. Yang tadi saya katakan, kalau umat Islam itu tidak memiliki pemahaman yang benar, maka justru akan dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ini akhirnya ya Bapak dan Ibu semua, berarti kan kita punya kerjaan nih, punya tugas. Tugas kita adalah memberikan perspektif kepada kalangan elit agama. Ini kalangan elit agama, saya kalau mau nyebut bukan elit agama ini takut ada yang tersinggung. Itu harus diberikan perspektif yang benar. Kenapa begitu? Karena elit agama tadi itu di Indonesia ini membangun seolah-olah mereka nggak kerja tapi dapat duit. Ini masalah. Makanya kaum santri, kaum yang tadi itu ngerti agama, itu banyak yang miskin. Nah, kalau mereka ngerti agama, seolah-olah ngerti agama, bisa baca Quran, tapi miskin, ini kan masalah. Maka kita punya kerjaan ini, Pak, pimpinan-pimpinan cabang ini punya tugas ini, mesti ditugasi itu. Maka tadi betul, harus ada yang baca Al-Qurannya bagus, sehingga bisa berkomunikasi. Kemudian mereka kita ajak bicara bahwa mereka itu harus memiliki kesadaran baru tentang tadi itu, tidak hanya berpikir ideologis tapi juga berwawasan politik ekonomi. Karena kalau tidak punya wawasan politik ekonomi, maka justru umat Islam ini akan miskin terus gitu. Nah misalnya ini saya sering mendengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz itu, utang itu dikecam habis ya kan. Utang itu dikecam habis, seolah-olah tidak ada hadis Nabi bahwa Nabi pernah utang.
Padahal tadi itu sebenarnya utang itu ya nggak ada masalah, asalkan harta kekayaannya cukup untuk membayar utangnya kalau sewaktu-waktu dia mati, kan tinggal gitu aja. Ya, jadi Bapak dan Ibu semua, ini udah habis ini waktunya. Jadi kita semua ini punya kewajiban untuk tadi itu memberikan perspektif kepada umat, kepada orang-orang yang dekat-dekat dengan kita, agar memahami Al-Quran ini dengan benar. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah apa Pak? Bekal yang terbaik adalah uang. Kalau uang itu digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Satu lagi ini, terakhir ini yang sering disampaikan oleh para elit agama. Misalnya menganggap bahwa harta kekayaan atau dunia itu seperti permainan. Kalau dunia seperti permainan itu, maka harus ditinggalkan atau harus direbut, Pak. Rata-rata menganggap bahwa dunia harus ditinggalkan. Karena apa? Karena keliru dalam memahami dunia adalah permainan. Ayatnya kan begini di dalam Al-Quran. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahbun wala'in. Saya sendiri dulu sering ditanya, tidaklah dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Saya ditanya, Pak Ustadz, dunia kok disebut sebagai senda gurau dan permainan itu gimana? Padahal Rasulullah juga mengatakan bahwa dunia ini adalah mazro'atul akhirah. Ini adalah ladang akhirat. Kita berarti kan harus punya ladangnya. Saya bingung jawabnya juga itu. Saya hanya jawab begini. Itu seperti permainan bola. Permainan bola itu kan permainan, tapi harus dimainkan secara serius, gitu kan? Kayaknya masuk akal ya kan? Tapi setelah saya pikir-pikir, kemudian saya mendapatkan kasusnya begini. Kasusnya anak saya punya anak 5 Pak. Yang pertama dan kedua sekarang umur SD kelas 6, yang satu SD kelas 4. Waktu kecil, ya kira-kira 4 tahun yang lalu, itu mereka rebutan mobil-mobilan. Kemudian ini kakaknya ini nggak mau ngalah, adiknya ngerebut. Kemudian saya bilang begini, namanya yang pertama Hukma. Mas Hukma, ini abah kasih kunci mobil abah. Kamu nggak usah main mobil-mobilan lagi, tak kasih nih mobil beneran. Apa yang dibilang anak saya nomor 1? Nggak mau, aku mau mobil-mobilan aja. Gitu. Saya langsung ingat ayat itu. Oh berarti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia adalah permainan itu seperti mobil-mobilan itu. Berarti orang itu harus mengalami pendewasaan spiritual. Kalau mengalami pendewasaan spiritual, maka dia akan merelakan permainan atau mainan itu diberikan kepada adiknya. Berarti kakaknya harus punya mainan yang banyak atau sedikit? Banyak, agar adiknya nggak nangis. Sehingga dia bisa memberikan kepada adiknya mainan yang banyak. Makanya, ya saya sendiri misalnya, saya bekerja habis-habisan. Saya tidak pernah memberikan contoh kepada santri, kepada murid, mahasiswa itu, bahwa saya punya uang itu karena ceramah misalnya. Ya, bahkan saya tunjukkan kadang. Ternyata di dalam Islam, perspektif kaya itu gimana? Perspektif kaya itu bukan LHKPN. Kalau bapak-bapak yang ada di depan ini, itu kan harus menyetorkan LHKPN kan? Nah, saya dulu jadi komisaris, setorin LHKPN ke KPK. Itu bukan harta kekayaan. Yang disebut sebagai harta kekayaan adalah sesuatu yang kita berikan pada orang lain. Karena ghaniyun, kaya, bahasa Arabnya ghaniyun, itu sesungguhnya adalah lahajata, artinya tidak butuh. Jadi kekayaan kita adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan. Nah Bapak dan Ibu semua, ini sudah terakhir. Maka kita semua ini memiliki kerja berat ya tadi itu untuk memberikan penyadaran kepada elit-elit agama agar justru memanfaatkan bank, apalagi ada embel-embel syariahnya. Nah tadi itu orang yang tadi fanatik pada agama, yang kuat ideologinya pada agama, pasti akan milih syariah atau konvensional? Pasti akan milih syariah. Kartu market Bapak dan Ibu sekalian berapa? Sudah 50% kira-kira. Sudah 50% loh. Nah berarti yang menentukan Bapak dan Ibu ini akan mendapatkan nasabah yang banyak apa? Pelayanannya harus yang terbaik, pelayanannya harus prima.
Kalau pelayanannya tidak terbaik, nanti walaupun syariah, lama-lama juga akan ditinggalkan orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hassin akhlaqana wa wassi' 'alaina arzaqana. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah